tahun 1440 Hijriah bertepatan tahun 2026 Masehi di Masjid Al-Wilayah Rantau Pancasila. Acara pertama yaitu pembukaan oleh protokol yang terbaru, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kami Risma Rahmayadi. Kepada adik kami Risma Rahmayadi disilakan.
Terima kasih kita ucapkan kepada kita Risma Mayani yang telah membacakan ayat Al-Quran kepada kita semua. Semoga bermanfaat kita. Kemudian kita masuki acara ketiga, yaitu kata sambutan dari pengurus Masjid Al-Hidayah Rantau Negeri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Zulfikar SHI. Kepada beliau kami silakan.
bergabung dengan pengurus. Karena beberapa hal pernah terjadi jika ini dipisahkan, itu pernah terjadi di organisasi PHB, terjadi salah pendapat, saling salah pendapat. Jadi antara pengurus masjid dengan pengurus suluk itu pun juga ada seperti itu. Sehingga untuk lebih harmonisnya, untuk lebih tepatnya, lebih baik salah satu kelemahan ini, maka mana ada rumah suluk di situ masjid itu disatukan pengurusan. Maka dalam hal ini yang pertama saya sampaikan bahwa masjid kita ini mungkin setiap tahunnya diperbaharui, direnovasi. Tujuan kita tidak bukan untuk kenyamanan jemaah. Dulu mungkin pakai kipas angin, sekarang tak pakai AC. Walaupun mau kadang-kadang kalau suhu tak tahan pakai AC, buat kita jelas usul-usulan, gitu ya. Jadi tapi bersih, kemudian kita pun nyaman. Karena kalau kipas angin itu suaranya keras, anginnya itu tak bagus. Makanya sering kita pilih kadang batu, selimut atau buku. Jadi ini salah satunya. Kemudian banyak lagi mau kita renovasi masjid ini, ya. Alhamdulillah lobbynya sudah kita pasang, lampu-lampunya sudah tempat duduk ibu-ibu, nanti itu akan kita buat dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi intinya jika ada kelebihan rezeki kita, mari sama-sama kita belajar dan harta kita untuk akhirat. Karena itu sesuatu yang akan menjadi bekal kita kawan. Yang tinggal, yang diberi kedahulu itulah nanti yang akan menjadi bekal kita. Yang kedua, bahwa walaupun saya sebagai pengurus di sini, tapi intinya pelaksanaan harian itu selalu kita ketahui, yaitu Bapak Saudara Ubin, beliau terus berkoordinasi sama saya setiap apa yang akan kita perbuat. Yang penting usulan masukan keresahan dari masyarakat jamaah kita terima. Mana kira-kira yang perlu kita perbaharui supaya ada kenyamanan di dalam ibadah. Itu saja intinya. Sehingga termasuk juga sudah ada sekarang di masjid kita ini yang selama ini belum ada, yaitu ada yang bilang makmur masjid, ada yang bilang nasib masjid. Nah itu sama ya. Jadi untuk jaga waktu, 5 waktu, imam, yaitu Ustaz kita dari orang guru, alhamdulillah kita lebih baik daripada menyiapkan tempat rumahnya. Tapi sudah ada lokasi, kita nanti asal-asal kita buat rumah nasib masjidnya, sehingga dia bisa nyaman untuk sementara numpang masuk pada masalah. Kemudian mari sama-sama kita jalankan ilmu pengetahuan wawasan tentang Islamiat sekaligus menyambut Ramadan agar nanti Ramadan ini kita rasakan lebih enak. Alhamdulillah kami dari jamaah Suluk mulai hari Senin semalam pas 14 Syawal sudah masuk. Yang laki-laki berjumlah 9 orang, 1 orang ternyata diberikan cobaan, yaitu sementara sakit pulang dulu, seorang saja tidak ada lagi. Sementara jumlah ibu-ibu semuanya 19. Ini bersyukur kita. Tahun buka total mahal. Banyak generasi yang tua-tua. Jadi saya berharap yang muda-muda kembali sama. Memang kalau usul 40 ini benar kuat dan sembarang. Harus betul-betul siap mental. Karena 40 hari itu nampaknya biasa, tapi godaannya luar biasa. Ada yang bahagia yang masuk, tiba-tiba ada jalan. Nah, jadi kalau 40 itu biasa seperti itu. Nanti masuk 20 pada 5 puasa, masuk 10 pada 15 puasa, apa berapa itu. Tapi itu kita bersyukur, tetap kita jalankan waktu seluruh 40 hari. Jadi selama kita berjalan, kita jalankan. Saya mengajak kepada anak muda, anak remaja remaji, kalau sudah ambil balik, ajak dia ambil tarikan dulu. Sebelumnya nanti masalah ambil tarikan dulu. Kalau sudah ambil tarikan nanti, insyaallah ada jalannya. Insyaallah kuliah kita selesai belajar dan 25 karena inti tarikan adalah membersihkan hati. Jadi hati yang tinggi, iri, kemudian mudah cemburu, mudah marah, mudah malas, itu yang diobati. Jadi tarikan ini suruh itu kenapa bahwa cuma untuk membersihkan hati supaya cermin hati jelas. Nah
serta nanti makanan di rumahnya disediakan. Tapi intinya adalah kita melaksanakan ajaran yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan kita kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru Haji Zulfikar SAY yang telah menyampaikan atas sambutan yang atas kita semua. Baik, kita masuki acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Datuk Guru Rantau Negeri. Datuk Guru Rantau Negeri Berambangan mungkin menghadiri pembukaan festival di mana di Masjid Al-Falah. Dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Imam. Pada Pak Imam diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita mengucapkan Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Inayah ini dalam suatu acara yaitu dimanggil Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kontrakan. Selanjutnya selawat dan salam tidak terputus kita dari Rasulullah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafazan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana ia telah membawa agama Islam dan memperluaskan sampai ke pelosok dunia sehingga kita dapat mengetahui yang mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang dimurkainya. Yang saya hormati Tuan Guru kita Haji Zulfikar SAY selaku Mursyid Suluk Tarekat As-Salafiyah. Yang saya hormati selanjutnya Al-Ustaz Haji Jeffrey MPDI selaku penceramah acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini yang datangnya dari Kota Bekasi. Selanjutnya orang tua kami, tuan-tuan khalifah, dari ulama, jamaah Suluk Tarekat As-Salafiyah, para undangan dan jemaah Masjid Al-Inayah atau Negeri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan saya berdiri di sini yaitu menyampaikan kata sambutan mewakili dari Gubernur atau Negeri yang saat ini tidak bisa hadir dikarenakan ada acara di Masjid Al-Falah, di Masjid Depan kantor Yopos. Al-Falah atau Negeri di Simpang. Yang tinggal Hadirin yang dirahmati Allah Risiko di Subhanahu wa mana? taala. Itu di Yang kita ketahui Isra dan Mi'raj Ayah ini masuk. adalah peristiwa yang sangat agung. Dari peristiwa tersebut Nabi banyak memperoleh berbagai macam pengalaman pengetahuan Islam yang bermanfaat bagi kita ini untuk mengemban tugas yang berat sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. tadi kok Untuk selanjutnya mengenai keistimewaan Isra dan Mi'raj ini, udah lama meninggal. mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Haji Jeffrey MPDI selaku penceramah kita pada malam hari ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan sebagai kata sambutan mewakili dari Gubernur Kabupaten ini. Dan tidak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Imam selaku Sekdes Kantor Negeri yang telah menyampaikan kata sambutan kita semua.
Kemudian kita masuki acara selanjutnya yaitu ujian. Dalam ujian ini kami mintakan ujian apabila murid untuk menyampaikan persidangan pada apabila murid disilakan. Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Saudara, Ibu dan Bapak Ibu, sudah kami ingatkan kasihan dan kesadaran yang terus kita dari sejak dahulu yang maksudnya sebagai Ramadan Insyaallah. Jangan turutkan seruan dunia, bayangan indah manis berpadu. Jangan turutkan seruan dunia, bayangan indah manis berpadu. Hidup di dunia hanya sementara, tidak menawan tetapi palsu. Hidup di dunia hanya sementara, tidak menawan tetapi palsu. Ya man sawa min Makkah il Masjidil Aqsa, ala dhahril mubarakil munjabin. Ya man khalaqathu malaikatus samaa, bikhitabi ahlam bil habibi wa Ya man sawa min Makkahil Masjidil Aqsa, ala dhahril turabil munjabin. Ya man yahiddul
Terima kasih kita ucapkan kepada Bangga FB yang telah menyampaikan sidang yang kedua. Baik, kita masuki acara inti, yaitu ramalan tentang keberhasilan dari Muhammad SAW sekaligus menyambut bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Fitri FPI. Kepada Al-Ustaz disilakan. Astaghfirullahaladzim.
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. Setinggi puji sedalam syukur totalitas milik Allah, Zat yang maha menggenggam alam semesta jagat raya ini, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Hanya saja kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Tiada Tuhan selain Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam senantiasa membasahi lisan kita kirimkan buat ruh junjungan alam Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safwatullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salam ta'zim dan hormat kami aturkan buat ayahanda dan ibunda orang-orang tua kami yang berhadir pada malam ini. Istimewa yang kami muliakan dan yang berbahagia, Tuan Guru Khalifah Haji Zulfikar SAG bin Tuan Haji Khalil Al-Khalidi Naksabandi. Mudah-mudahan Tuan Guru senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu dan dapat membimbing hati kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datuk Penghulu Kepenguluan Rantau Panjang Kiri atau yang mewakili Pak Sekdes, Tuan-tuan Khalifah, orang-orang tua kami, Bapak Ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, ada juga guru kami malam ini, Bapak Haji Marzuki SH. Beliau kok hebat bantu, antumnya banyak. Aku lupa minta bantu semua dia. Asalkan dua bantunya.
agar acara kita pada malam ini khidmat. Mari sama-sama kita isi hati kita masing-masing untuk senantiasa mengagungkan Allah dalam situasi dan kondisi apapun dan dimanapun kita berada, dengan sama-sama membaca kalimat tahlil. Nanti kita baca juga salawat kepada Nabi dan kita tutup dengan pembacaan istighfar secara berjamaah. Ibu-ibu yang sedang makan kue apa pamitan dulu, bangun dulu. La Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi perjalanan di sekelilingnya agar diperlihatkan sebagian tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jam 10 lewat 10, jam 10 setengah selesai ceramah. Pokoknya nanti kopi lagi. Oke, dia doang. Ada 2 tahun yang istimewa yang terjadi pada diri Rasulullah yang dicatat dalam sejarah. Pertama, ada namanya
kelahiran Nabi. Ada tentara bergajah di bawah pasukan Abraha datang ramai-ramai ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu Rasulullah lahir. Yang kedua, ada namanya Amul Husni, tahun duka cita, tahun bersedih, tahun kehilangan yang terjadi pada diri Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditimu, ditompek kelahirannya, diejek, difitnah, dicaci maki, diusir, dilempar. Kalau bahasa orang rantau panjang kiri, dipungkam sampai berdarah pelipisnya, dihumbat. Humbat itu ekstrim banget. Kalau dibungkam masih bisa mengilang. Kalau dihumbat tak bisa mengilang. Langsung kono. Saat dan ketika itu turun malaikat Jibril. Jibril berkata, wahai Muhammad, sebelum darahmu menetes ke bumi, kalau engkau berdoa kepada Allah agar orang yang di kampung ini dibinasakan Allah, doamu kabul. Kata Nabi, aku tak berdoa macam itu loh, karena umat yang ada kodir tak tahu apa yang dibuatnya, apa yang dipojokkannya. Mudah-mudahan umat semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu suatu ketika Nabi juga mengalami kesedihan, ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai dan dikasihinya dalam hidupnya. Meninggallah mamanya Abu Thalib. Abu Thalib kuat mamak Nabi, tapi sampai matinya dia tak pernah mengaku bahwa Muhammad kau adalah Nabi dan Rasul. Tapi saat Nabi berperang, Abu Thaliblah berada di depan. Orang-orang Quraisy saat itu sangat sobat kepada Abu Thalib. Meninggal Abu Thalib, Nabi Musolih mamaknya boy. Tak lama berselang meninggal pula bininya Khadijatul Kubra, janda kaya raya. Semua otonya disoahkan sama Nabi Muhammad untuk perjuangan dakwahnya. Akhirnya karena Allah lebih sayang sama Khadijah, Khadijah dijempuinya untuk selama-lamanya. Nabi bertambah musolih. Memang beda Pak. Kalau kasihan ayah, omak dah tak ada. Kalau laki masih bini tak ada, berbeda. Jauh beda. Tapi kalau bini ada atau omak ada, laki atau ayah dah tak ada, asuh waktu masih itu sangat membutuhkan. Dia dah bertanya untuk Tuhan dulu. Jawab jujur ya. Pilih Tuhan mau mati lagi dulu atau mati lagi? Jawab kalau mati lagi dulu
perjalanan mulia, perjalanan istimewa. Itulah dia yang disebut Isra dan Mi'raj. Dibawalah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum sampai di Masjidil Aqsa, mama, ada tempat yang disinggahinya. Ada namanya Thayyibah, ada namanya Tursina, ada namanya Madian, ada namanya Baitul Maqdis. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Setiap tempat-tempat yang disinggahinya itu Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Sampai di Masjidil Aqsa, sebelum dinaikkan ke langit atau Mi'raj, Nabi sembahyang di Masjidil Aqsa. Dia jadi imamnya, makmumnya para malaikat dan nabi-nabi yang akan dijumpainya saat dia di-mi'rajkan Allah. Langit pertama jumpa sama Nabi Adam, langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga jumpa dengan Nabi Idris, langit keempat jumpa dengan Nabi Yusuf, langit kelima jumpa dengan Nabi Harun, langit keenam jumpa dengan Nabi Musa, sampai ke langit yang ketujuh jumpa sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Naik lagi, ada namanya Rafraf. Naik lagi, ada namanya Mustawa. Dan sampai ke tempat yang paling tinggi, malaikat Jibril pun tak sanggup. Itulah dia Sidratul Muntaha. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku tak sanggup sampai ke situ loh. Alamnya sudah beda. Kalau aku lanjut, hancurlah semua tubuhku. Sampailah Sidratul Muntaha, Nabi bertemu kehadiran Allah. Terjadilah dialog. Apa dialognya? Nabi sampaikan ucapan. Apa ucapannya? Itulah Bapak Ibu yang kita baca saat kita sembahyang tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sebelum sampailah dia ke Masjidil Haram. Pagi-pagi Mama mencitulah dia dengan sahabat-sahabatnya. Apa yang terjadi malam itu dicitulah dengan sahabatnya lewat Abu Lahab, Abu Jahal. Apa katanya? Tak mungkin Rahmat masuk Jumat, perjalanan jauh, copet betul kau sampai. Kau sudah gila, kau pembohong, kau menipu. Akhirnya dikumpulkan orang-orang Quraisy saat itu sehingga terpecahlah menjadi dua. Ada yang percaya dengan Abu Jahal, ada yang mengikut Nabi Muhammad. Yang percaya sama Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, sahabatnya Khulafaur Rasyidin, termasuk mentuanya, karena dia menikah dengan anaknya namanya Aisyah. Abu Bakar itu artinya Abu, ayah, Bakrun, gadis, anak gadis, ayah gadis. Siapa anaknya? Aisyah, karena dinikahi Rasulullah dalam keadaan gadis. Kalau cinta itu keluar dari Nabi Muhammad, akulah yang pertama sekali membenarkan Isra Mi'raj itu, maka dia dibui gelar As-Siddiq, orang yang benar. Kini kau mama, banyak orang yang tak percaya Isra Mi'raj. Kata dia Isra Mi'raj itu bid'ah kau sosek kau mati masuk neraka. Jadi pertama kali yang masuk neraka kalau Isra Mi'raj kau ustaznya lah. Itu ada sesuatu banyak lah tuan. Tuan mengundang. Tuan perlu yang hadir di acara kau. Tapi yakin lupa yang tak mengakui Isra Mi'raj itu adalah Abu Jahal. Ketika dia tak ingin Isra Mi'raj ini diceritakan,
samalah ia menjadi pengikut-pengikut Abu Tuan Guru tak tahu apa 10 lewat 10 menit. Pahamnya Bu? Oh, aduh Tuan Guru boleh tak? Lalu apalah ilmu yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini? Pertama, Allah ingin memberitahu sama awak apapun yang diciptakan Allah dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkeinginan, innama amruhu idza tapi kehendak ilahi Rabbi yang menjadi sutradaranya adalah Allah. Perjalanan yang kehendak Allah Ta'ala, maka jangan bantah apa yang menjadi ketentuan Allah. Jangan pernah dilawan. Titik. Karena kekuasaan Allah, Allah masih melindungi semua aib-aib kita. Allah masih menutup semua aib-aib kita, Mama. Kalau aib kita dibuka Allah, tak mungkin kita bisa berkumpul beekogoro. Keluar rumah pun awak malu. Maka apa yang menjadi kehendak Allah? Kun fayakun. Itu satu. Dua, pesan Isra Mi'raj. Sebelum terjadinya perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa oleh malaikat Jibril, dibolahlah dadu Nabi itu, dikeluarkan hatinya, dimasukkan iman, ilmu, hikmah atas izin Allah. Nabi Sallallahu. Kata ulama bahwa ada 5 kali terjadi pembedahan dadunya, pembersihan hatinya. Salah satu di antaranya adalah sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Apa ilmunya? Isra adalah sebuah perjalanan. Kita hidup di atas dunia kok adalah sebuah perjalanan. Kalau kita hidup menjalani di dunia kok, kita ondak selamat, kita ondak elok, kita ondak baik. Konsepnya Bu, jago hati. Ujian yang paling goek di atas dunia kok adalah macam mana kita menata hati. Mohon izin tuan-tuan, bersyukurlah hari ini oma ayah kami, saudara-saudara kami yang hatinya dokek dengan suluk. Karena di dalam suluk kok macam mana membuluh hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati senantiasa bertasbih dalam setiap kondisi dan situasi apapun.
Bagaimana kita bisa menjaga hati? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah walaupun kita hidup tersungkur. Bagaimana kita bisa menjaga hati mama dalam kehidupan zaman sekarang kok yang mungkin kita jauh dari syariat Allah? Macam mana kita bisa menjaga hati? Apa saja ketentuan takdir yang terjadi dalam diri kita, kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Hati kau berpenyakit, tak nampak, cuma mosak-mosak. Kalau nak mosak pun bahaya. Kalau api itu elok nampak soalnya memadamkannya. Tapi kalau dah mosak, tiba-tiba lu sampai terbakar api itu, awak tak nampak. Apa penyakit hati kau? Ada namanya sombong, ada namanya ria, ada namanya dongki. Apa yang orang itu sombongkan di hati dunia, di hati langit ada langit, di dalam bumi ada bumi. Sombong dengan jabatan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun mamak dalam catatan sejarahnya tak pernah sakit doh. Jadi jangan bangga kita tak pernah sakit. Apa boleh kita dah tu? Yang lagi adalah kesombongan sampai di puncaknya mati ditenggelamkan di laut merah sama pengikut-pengikutnya. Sombong dengan motor kaya semuanya ada, walet, tabakar, sawit, ram, toko meh, rumah makan, semuanya ada. Sombong Allah matikan. Siapa itu? Qarun. Tertimbun dengan motor Qarun. Sa'labah itu juga. 1000 kambing jadi 10 kambing jadi 100 kambing jadi 1000. Akhirnya dia lalai, lupa sama Allah Ta'ala, dimatikan Allah Sa'labah. Jangan engkek. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Itulah kita baca setiap kita sembahyang. Wa tu'izzu man tasha'. Suatu ketika engkau akan ditinggikan setinggi-tingginya. Mama, kau diagungkan, kau dipuja-puji. Tinggi betul. Terakhir Allah jawab lagi. Wa tudhillu man tasha'. Tapi ingat, suatu ketika engkau akan direndahkan, engkau akan dihinakan sehina-hinanya. Ibu-ibu dan ustaz cakap mama, aku bisa nasihat kue dan ustaz. Kalau aku muda, kalau aku lucu, nampak cantiknya. Cantik pun relatif. Tuan pun nampak cantik, mohon izin kalau masih ada gigi. Kalau ada pakai tisu nampak cantik. Kalau dah tak bergigi, tak nampak dia nunggu tisu. Tuk mulut. Ria, kau mamer-mamer, mundur-munduran. Itu kalau tak aku tak selesai. Itu kalau tak aku tak jadi. Sebelum lakinya mendodos, dia poi wirid. Tangan yang elok memegang usul yasin kau. Membacanya pun masih
Tiba-tiba mendodoskan lakinya, tapi dia duit dibolinya cincin, dia ibukan. Esok kalau dia wirid tak kontulai dia memogang surah Yasin kau, tangannya masih menggaul-gaul mukonya. Oh, mungkin aku nak mau cincin. Tapi bukan ibu-ibu kita bodoh, ibu-ibu di Bagan. Ibu-ibu di Singkoko kalau tengok gayanya lebih kompak. Yang paling bahaya ini dongki susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Tetangga memberi kulkas dia soyuk menelatu. Isu di dongaya tetangga yang memberi kompor gas dia angin adang. Isu di dongaya tetangga yang memberi mobil dia masuk rumah sakit koma. Pas dia koma di rumah buluh anak uang sekolah diangkat menjadi pegawai negeri langsung mampu nanti. Jago. Macam mana kita nak menjaga hati Ustaz? Pada payahnya minimal bu ada beberapa hal yang kita buat. Pertama, berbaik sangkalah dengan siapapun. Kita dari Allah, kita milik Allah, kita dalam genggaman Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua, setiap kita selesai sembahyang, minimal bacalah sepaling surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan sampai selesai. Yang ketiga, berbanyak kita bersedekah dan bersilaturahmi. Sedekah menghilangkan sifat kikir dalam diri kita agar hati kita kondusif. Silaturahim kita berkumpul sama saudara-saudara supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Minimal kita bisa menjaga hati. Tolong air sembahyang jangan dokang dari badan kita, supaya hati kita bisa bersih. Jantung zikir tu jangan putus. Itulah hikmah Rasulullah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir tu sedang toga, sedang duduk, sedang berguling. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jago. Lewat dia boleh. Apa fikirmu? Tu sikit deh. Tu yang sudah. Tutuplah kau. Ha? Lanjut deh. Betul lah. Aku tengah tutup dan lanjut. Balik. Ha? Tahu. Posan yang ketiga dari Isra Mi'raj, apa ilmu yang bisa kita ambil? Allah ingin beritahu awak, wahai hambaku, jangan jauh-jauh dari masjid. Tengok perjalanannya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kembali ke Masjidil Haram. Itu ikut dari masjid ke masjid, Pak. Maknanya apa? Kita disuruh Allah Ta'ala, wahai hambaku, mulai kehidupanmu dari kebaikan dan akhiri kehidupanmu
dengan kebaikan. Kalau kita bercita tentang masjid, kita mesti bercita tentang kebaikan. Karena di masjid ini tidak ada raja, tidak ada rakyat jelata, tidak ada penguasa, tidak ada orang yang berpangkat. Semua kita di dalam masjid itu sama. Yang membedakan kita adalah sebagaimana rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmal akhir wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Makmurkan masjid dengan dua cara. Pertama, kita bangun sarana dan prasarananya. Yang kedua, mengisi jamaah. Alhamdulillah, Masjid Al-Inayah ini sarana prasarananya tidak kita khawatirkan lagi. Aku goma betul menengok warna masjidmu. Sok. Payah mencari warna. Saudara kalau menengok indah norak mana, ikan soju kalau menengok. Udah pakai AC kata tuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mengelantuk bawahnya. 10 buah. Itu tak tahu meteran itu dong. Kuat di rumah apa di mana gitu. Tidak ada. Masjidnya lebar. Mantap. Kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid, bersedekah, berinfak atas nama masjid, maka nanti Allah akan bangunkan rumahnya yang mewah, yang megah, yang cantik, yang indah di dalam surga. Jadi yang udah berinfak di masjid kok, janganlah bergaduh hati. Allah sudah siapkan rumah itu di dalam surga. Wah, gue masih sudah bosan. Yang kedua, memakmurkan masjid kok dengan cara mengisi jamaah. Itu yang agak gue mama. Siapa yang bertetangga dengan masjid maka dia wajib beribadah di masjid. Tetangga-tetangga masjid yang mengisi masjid, masjid akan menurunkan rahmat. Sebaliknya, tetangga yang ada di dekat masjid tak mau dia datang ke masjid, masjid kau akan melaknatnya. Jadi daripada orang dapat laknat untukan masjid. Kalau kata isinya, mau ada kepala awaknya, boleh ini yang isinya. Jangan kita takut imam datang ke masjid ke suluk kita hilang, tapi takutlah mama sebanyak suluk yang kita pakai tak pernah ada di teras masjid. Tak pernah. Makanya kalau suluk awak takut hilang, kalau nak datang ke siko pakai suluk lain semula. Kanan dulu atau kiri dulu. Paling dua waktu mengubah sama awak. Ayo tuan, nak mau ikut orang. Waktu diwidui, jangankan masuk masjid, nengok masjid pun alergi.
Waktu dia udah sosak-sosak nak mati, berkosan dia sama anak bini. Esok kalau ayah dah mati nah, kalau abang udah jadi mayat, tolong sembahyangkan abang di masjid. Kalau dua macam itu usah Allah. Mohon maaf. Dia perbaikan masjid. 2004 terjadi tsunami di Aceh. Seminggu setelah itu aku pergi ke Aceh dan nyata di mata aku menengok umat gedung yang rokit di masjid hancur dulu, punah lanah. Apa bahasa tumpuan orang padat itu paling. Tapi masjid dengan izin Allah berdiri megah. Allah ingin sampaikan ke kita, wahai hambaku, ikut contoh. Kalau tuan nak selamat, jangan jauh-jauh dari masjid. Masjid kau para pengurus supaya ruang solat beribadah, carilah tukang obat, carilah imam yang bacaan berfasih. Anak-anak raja, anak-anak muda. Kalau orang saudara, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut negara suara ya. Tidak pilihan itu terus. Hayya 'alas shalah. Enggak mengalah sama Pak. Tidak mengalah apa. Itu kadang masjid pun tak bergerak. Ya selesai. Dia menjawab, oh ini Pak, kita yang tua-tua. Macam mana nak kita tua pun Allah bersama saudara. Napik tu bersama-sama. Oh kok tak bonti. Napik Lukman lah subuh. Doa-doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kiu. Doa itu memanggil Ratu Mulukoi. Hayya 'alas shalah. Macam kau menyusul dan bukan. Apa tak usah bergerak masjid kau. Dah aku maju. Siap dah masjid. Tapi itulah yang mana. Waktu yang membuka masjid, mengirim lampu, obak, qomat, imam, rangkap, ilal, rangkap, makmum. Waktu juga yang menutup masjid sabanai, dipanggil doa. Hayya 'alas shalah. Mama ajalah. Hayya 'alal falah. Elok rumahlah. Apule subuh kadang-kadang buat bercampur menangis kalau diobah. La ilaha illallah. Tengok dia Masa solat khairul naik as-salah khairun minan naum. Mengapa dia menangis? Bukan negara Allah tak ada datang, tapi dia takut sesuatu. Pada apa? Saya jawab. Kami dulu
ke masjid. Ya. Boleh ke masjid keluar dulu, tetap terakhir pada selawat aku. Aku dulu Tuhan ibu memberikan kata dulu. Kalau sungai subuh tetap aku disuruh terakhir. Jadi kalau tak dibawa ke aku sungai subuh, isunya aku mutu. Tukang terakhir limpahan. Ya masjid kita pun tetap dibuat ya. Jangan hilang. Kalau hampir setiap masjid terakhir pula tak ada ledo. Apa yang dibakar? Kepunan ke anak kita melompat. Itulah seperti itu. Habis itu baca ayat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan seterusnya. Dulu aku hafal. Ini tak apa lagi, tak pernah apa juga. Abang, habis abang sebelum qomat selawat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa jawami wa tafaddal wa barik. Dan seterusnya. Baru kalau dulu selawat dulu. Habis itu bawa bang. Kini langsung di pantai. Kadang habis ngomong masih naik, itu bunyi. Itu di mana? Kalau di sini, itu ya. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Ya masjid. Oleh-oleh dari surah Mi'raj adalah solat. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ibadah yang paripurna adalah solat. Jadikan solat kita khusyuk. Macam mana cara solat itu khusyuk? Pertama, ketika kita solat, tutuplah aurat dengan baik. Apa-apa kalau sembahyang jamaah, jangan pakai celana li, jangan pakai baju kaos yang bertulis-tulis di belakang. Itu kalau sembahyang jamaah, pakai baju partai. Awak betul di belakang. Allahu Akbar terbaca. Cucuk nomor. Malaikat pun gele-gele kepala. Ibu-ibu jangan pakai telukuk mahal bona. Siap awak dan ibu bid'ah sebelah. Saat dia sembahyang dibaconya telukuk tuan. Bukan nanti betullah telukuk ibu bid'ah. Mampu jadi boleh. Waktu tak boleh. Manik Bombay kosan online. Lahir tak berkah, tak berkah, itu dah ibu banget. Tutup. Kalau tuan pakai telukuk, yakinkan angin tak keluar. Soalnya yang keluar batal semayang. Pakai telukuk, pakai anak jilbab. Tak ada anak yang pakai cucu dia. Soal tuan itu tahu. Udah itu pakai kain, pakai kaos kaki. Saat sujud tak tahu puluh, terbuka nampak kaki. Telapak kaki. Batal sembahyang.
pakai kaos kaki. Tapi kaos kaki tuan yang belum pakai. Kaos kaki anak tuan sekolah. Kau ikan bayi kau ni. Hanya. Yang kedua supaya solat itu khusyuk. Rumah boleh. Hah? Boleh. Tak ada. Supaya solat kita khusyuk, sempurnakan wudu, rukun wudu 6 dalam hadis, 2 dalam Quran ompek. Apa dalam hadis? Niat tertib. Apa dalam Quran? Basuh muka, basuh tangan jari jemari sampai ke siku, sapu sebahagian kepala, basuh kaki dari jari jemari sampai ke mata kaki. Niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Niat tu mama tak perlu pakai bahasa Arab doh, bahasa kita pun boleh. Sengaja aku berwudu untuk mensucikan diriku dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ustaz panjang betul, boleh disingkat? Boleh. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Ustaz panjang lagi, boleh tak singkat? Boleh. Tuhan aku muambil air semayang. Itu balik bosan. Tapi jangan tahu apa. Sungguh awak aja yang tahu. Kalau orang yang tahu mak sungguh berbaik mama. Balik bodoh. Dah, habis tu basuh muka, mana tompek batin muka, tompek tumbuh hangit sebelum lubang telinga sampai ke dagu. Mama kita yang ada kumis, yang ada jamban, yang ada jangkrik, itu masuk bagian daripada wajah. Maka sebelum kita basuh, sela-sela dulu dengan air. Ibu-ibu begitu juga. Ada bodak yang tak tombuh air, ada ibu yang tak tombuh air. Sebelum ambil air semayang, basuh elok-elok. Ada namanya alat, nama alatnya desuga. Suga juga. Kalau dia air semayang, tampung tangan, lontaskan air, dibasuh koko, bisa dahi ke kanan, tapi jari jemari dimainkan supaya dia rata. Atau tampung tangan dua-duanya, diputar tangan, yang diputar tangan, jangan muka yang diputar. Balik dia ke belakang. Wajibnya sekali, sunnahnya dalam hitungan ganjil 3, 5, 7 tergantung air. Kalau musim kemarau jangan banyak air. Tangan itu juga, jangan dari siku ke jari jemari, tapi dari jari jemari ke siku. Kepala ada 3 membasuhnya, boleh dari muka ke belakang, boleh dari belakang ke muka, atau di mana tompek tumbuh hangul, disapu bukan dibasuh. Kalau basuh air ditampung, kalau sapu dah ditampung air dicuahkan balik, sisa itu dah bau disapu. Itu kalau tak bulan puasa. Kalau bulan puasa bukan basuh, bukan sapu, mandi ya Allah. Kaki begitu juga, dari jari jemari sampai ke mata kaki, bukan dari mata kaki sampai ke jari jemari. Rahasia wudu sederhana Pak, bukan hanya sekedar basuh, tapi setiap yang kita basuh kita berdoa. Apa doanya? Ya Allah, aku basuh muka, ya Allah, semoga dosa-dosamu, ya Allah, Engkau ampunkan. Dosa tangan, ya Allah, banyak betul, Engkau ampunkan. Dosa kepala, ya Allah, dalam kepala ada otak, kadang otakku buta, kadang otakku tak buta. Banyak dosa, ya Allah, ampunkan. Kaki itu juga, gegara kaki kolah kemaksiatan aku bertambah, dosa itu bertambah. Dengan air wudu ampunkan ya Allah. Ilmu tasawufnya saat kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat
Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bertobat. Apa hubungannya membasuh anggota wudhu dengan tobat? Hubungannya kita berdoa ampunkan dosanya. Jadilah kita bertobat dari dosa-dosa kita, dari dosa anggota tubuh kita, mama. Supaya sholat khusyuk, kalau ada pengobat, jangan berkombu, jangan bercakap jawab. Supaya sholat kita khusyuk, minimal apa yang kita sobui, itu yang kita ini. Kalau kita sholat, mulut kita harus bergerak. Jangan soalnya tapi yang kita baca itu telinga kita juga berdoa. Jangan sampai ke sekolah. Kadang-kadang soal satu. Kebijakan dia mah. Besok dari semuanya kita tengoknya. Seperti mama boleh mau. Apakah engkau melihat Rasulullah sholat? Ditanya kepada sahabat dia. Macam mana Rasulullah sholat? Jenggotnya bergoyang. Kalau dah bergoyang berarti mulutnya. Sebagai penutup, sebentar lagi kita Ramadan. Apa persiapan kita Ramadan? Banyaklah kita berdoa. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan. Wahai Allah, panjangkan umur kami sampai di bulan Ramadan. Berikan kami rezeki yang halal yang baik dari banyak di bulan Ramadan. Jagalah semua amal ibadah kami ya Allah di bulan Ramadan. Itulah lingkungan doa. Yang kedua, sebelum Ramadan kau mau tunggu je lah apa keputusan pemerintah. Bila disuruhnya puasa-puasa, bila disuruhnya ya. Jangan dulu-duluan. Kalau kamu tunggu sudah datang. Tengok lagi, oh datang lo, atau makan bulan dan bulan. Itulah ini sampai memakan bulan. Ada maksudnya kadang-kadang dia puasa potong hari. Habis dulu dia berbuka. Puasa tu dari maghrib ke maghrib. Tak ada dari maghrib ke luhur. Naik kakek. Bola. Dari maghrib ke maghrib. Dia tunggu je lah. Apa betul? Yang ketiga, sebelum puasa datang bayar hutang puasa Allah. Berapa banyak kita tertinggal bayar. Sengaja aku qada puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mengganti puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Tuhan, aku nak mengganti puasa. Selesai. Yang keempat, sebelum puasa datang, banyak kita meminta maaf. Maaf kuadu tiga. Anak sama oma ayah. Kalau oma ayah masih ada tengok, jangan kunjungi. Apa yang dia hendak penuhi sesuai dengan kemampuan awak. Tanya dia nak makan apa, tanya dia nak minum apa, tanya dia nak pakai apa, tanya dia apa yang dia hendak. Oma ayah kau itulah surga kita yang paling dokeh. Mengapa kita cari surga jauh-jauh? Umrah tiap bulan. Boy ke makam Niko nak mencari pahala. Oma ayah disia-siakan. Itu namanya kita jauh dari surga yang dokeh. Kalau sudah tak ada, tugas kita cuma dua. Doakan oma ayah bila pun dalam keadaan apapun. Yang kedua, bersedekah hati namanya. Yang kedua, kita minta izin sama tetangga-tetangga dokek. Cuma punya bulan Syakban ko istilah kita di kampung namanya bulan kenduri nasi bersedekah. Memanggil tetangga kalau kita tak bisa berkunjung satu-satu.
Kita kumpulkan ramai-ramai, kita minta izin lahir batin. Yang ketiga minta izin laki bini. Banyak salah sama mak ayah, banyak salah sama tetangga, lebih banyak salah sama laki bini. Kadang-kadang bini coba menengok kita senang hatinya, moga hatinya. Kadang timur-timur dia mengucung-ucung menengok awak. Kami gobuk karena kami mogah nengok bini kami, sonang hati kami, ada bidadari hati kami. Kadang kami menengok bini gogoli pula. Banyak salah. Jadi sebelum kita puasa minta izin laki bini. Bang, banyak kotor salah aku tak bisa melayani abang dengan baik. Izinkan aku bang yang lahir batin. Itu juga gitu Pak jawab. Oi banyak salah kau, banyak salah aku lagi. Aku tak bisa memenuhi semua keinginan kau. Kau banyak puluh mintanya. Odak kau aja tiga macam. Pagi lain, siang lain, malam lain. Kau hendak memutihkan muka kau. Saban hari aku mencari joki. Putih muka kau, muka aku puluh yang hitam. Banyak salah, minta izin lahir batin. Tapi rahasianya pun mohon maaf, kita lagi bini kau minta izin bukan hanya saat bulan Ramadan, tapi begitu kita selesai ibadah, minta izin lah. Terakhir yuk kita isi setiap malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, kita hidupkan masjid ini. Pemerintah Arab Saudi sedang mengumumkan tarawih tahun 2026 10 rakaat. Kita 20 ya. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36, ada yang 40. Sesuai nak pilih mana. Kita pilih yang biasa-biasa kita amalkan 20 rakaat tambah 3 witir 23 rakaat. Tapi kami inginkan kita yang ada jamaah di masjid-masjid kalau 20 rakaat mama jangan lama bona imamnya. Kadang-kadang selalu meminta ibu-ibu di balik tirai. Siapa imam tu? Nak malu. Padahal solat bersama, tapi lama. Allahu Akbar. Dah mulai melapah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sudah yang ini baru mau akhirnya tak apa. Kami orang tuan di Medan malam itu penceramahnya baru lulus dari Mesir, hafal Quran 30 juz LC. Imam lalu sejam setengah baru selesai. Pertama Amai, terakhir 3 malam. Ketua masjid, sekretaris masjid, bendahara sama anaknya, aku sama dia. Itu gara-gara aku jadi Bilal malam itu. Aku tahan. Bolehlah aku berboleh. Janganlah. Kalau lakukan rakaat jangan dicopet, Fatihah jangan serapet, diwakafkan. Ikut agama macam angin.